Yang di Hamzah itu perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan perlindungan, pengamanan, penguasaan dan penumbuhan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Jadi manusianya dan apa mereka ya, terus menurut Simanjuntakma perlindungan hukum itu segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Terus karena cenah nate suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Dari mau dibaca? Terus yang kedua jaminan kepastian hukum. Yang ketiga berkaitan dengan hak warga negara. Yang keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Mana ini? Tapi dia macam sempurna. Terus perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Yang barisan kanan beres ya, barisan kanan. Jadi biar tidak terlalu panjang, kan kalian sudah membuat peta konsep. Di peta konsep itu di bab 2 ada berapa poin? 4 ya. A, B, A-nya apa? Ya, yang B-nya? C-nya? Poin A-nya saja, mohon maaf tadi dulu Pak. Poin A-nya saja yang kalian pahami, poin A. Jadi sub-A-nya, bukan sub-A-nya. Sekarang tinggal giliran sebelah kiri yang menyampaikan materi mangga sampai 836. Apa? Jadi giliran seorang jadi siap. Oh gitu ya. Karena sampai bagian nama sampai kira mahal misal. Aturan norma di kehidupan itu masih bakal coba jadi negara teh pasti bakal hancur. Oke, jadi kudu aya banyak kudu aya aturan lah jadi yang teh di dia teh dijelaskan karena teh kekacauan itu teh bakal tadi teh baca terus anu 10 tadi si Adi Hamzah teh perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan jadi aman eta kemudian terus makna tersebut tidak terlepas dari hukum. Nah, dengan kata lain teh hukum teh mere perlindungan hak manusia sama syaratna teh manusia oke kudu mere rasa melindungi kan lain. Jadi kemarin teh ngalindungi orang teh orang kudu melindungi sesama gitu. Terus ada cek Simanjuntakna perlindungan hukum teh sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
kok aya peraturan teh bakal tentram dan berdamai negara teh gitu. Iya begitu udah. Langsung di dia ya kene. Aku Alfi Sakti. Alfi. Tidak naon. Kayaknya oh 1 menit 5 kita berikan penonton supaya baca. Nah iya teh keur ditilang cenah nu berbobogohan SMA tuh matangna berbobogohan ya. Terus teh harus pakai helm. Terus motor nanti kudu aya kumplit, kudu aya spion. Aya helm tapi tadi pakai anjay. Terus ini keren tahu polisinya teh pakai kacamata gitu. Selesai? Selesai. Sekarang 3 menit berikutnya ini istimewa, ada yang mau ditunjuk sama ibu untuk menyampaikan ini. Nanti setelah selesai 3 menit penampilan yang setelah kalian ditunjuk sama ibu, nanti dia memiliki kewenangan untuk menunjuk temannya. Siapa saja laki-laki maupun perempuan silakan berada di kewenangannya. Misalkan si A ditunjuk si A dan nanti tunjuk si B. Nanti si B tunjuk siapa yang dikehendakinya. 3 menit terus selama 3 menit 3 menit 3 menit. Oke? Siap? Enggak. Ya. Berarti untuk urutan pertama ini paling istimewanya. Penampilan yang pertama istimewa ditunjuk ibu. Siapa ya? Dari sini. Taruh dulu ya. Nah, barisan sini. Berdaging sama dia. Barisan mana? Hah? Barisan sini. Naila. Asik amin. Asik Nanti kenapa disebut istimewa, nanti Naila bakal muncul siapa saja gitu kan. Tapi jangan malas ucapnya. Enggak, 3 menit berikutnya ya Naila. Langsung aja. Sampai 8. Jadi yang saya tangkap dari pembacaan tadi yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi hakikat perlindungan dan penegakan hukum ini adalah suatu aturan atau bisa disebut juga suatu cara untuk menegakkan suatu hukuman, menegakkan suatu aturan yang aturan itu dibuat oleh Dewan Konstitusi Negara atau juga bisa disebut aparat hukum kenegaraan. Nah, untuk penegakan dan pengadilan hukum ini dilakukan secara bersama oleh masyarakat, aparat hukum, dan juga lembaga. Dan aturan yang ada dalam penegakan hukum ini dibuat oleh yang tadi saya sebutkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Juga harus bisa berkontribusi dari pemerintah dan masyarakatnya. Untuk kenapa pentingnya, kenapa harus ada penegakan dan peradilan hukum ini? Yang pertama, karena untuk menjaga perdamaian di antara seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, untuk menertibkan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Terus yang pertama juga, yang terakhir untuk supremasi hukum. Nah, pengadilan dan penegakan hukum ini harus dilakukan berdasarkan peran dari pemerintah juga. Peran dari pemerintah bukan hanya semata
Oke, Angga silakan mau memilih siapa? Bebas. Ada kewenangan di Naila. Laki-laki, perempuan. Jadi itu di sana. Itu di nakarang di CCTV. Di nakarang di CCTV. Mau Besti? Mau siapa? Pasti lah berarti. Hai. Itu kan Kasnya. Bye bye. Kita